Halo Sobat Sriwijaya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya, Letnan 1 Infanteri Wilandis Tumorang dalam acara Sriwijaya Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang atlet disabilitas yang kemarin baru saja menorehkan prestasi medali emas pada ajang Peparnas tahun 2024 di Kota Solo. Mewakili NPCI Sumatera Selatan. Sebelum kita mulai, bisa diperkenalkan dirinya kepada rekan-rekan Sriwijaya sekalian yang ada di layar kaca. Baiklah, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan, pangkat Kopral 2, NRP 31081611950388. Jabatan Tapok Tuut Kodim Muara Enim, Kesatuan Kodim Muara Enim. Dari Muara Enim ya? Siap, Muara Di Enim. asli Muara Enim. Asli Muara Enim. Keluarga? Siap, untuk keluarga di Muara Enim semua, di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas. Anak bagaimana? Anak 2, Laki perempuan? laki perempuan. Sobat Sriwijaya, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang Kopda Gunawan ini, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen ya Sobat. Kopda Gunawan, Siap, kemarin kan abis ikut Peparnas nih di Solo nih. siap. Bisa dikasih tahu nggak ke kita-kita nih apa sih Peparnas itu? Mohon izin, untuk Peparnas itu adalah Pekan Paralimpik Nasional atau yang sering dikenal dengan orang itu PON untuk atlet-atlet yang berkebutuhan khusus. Oh, berarti itu memang khusus untuk rekan-rekan yang memiliki disabilitas ya? Ya, di disabilitas. Kemarin cabang olahraga apa yang diikuti? Izin, untuk kemarin saya mengikuti cabang olahraga renang. Nah, itu memang hobi renang sebelumnya atau memang ada basic renang? Hanya ada basic renang karena dulu basic kita tentara, ya pasti namanya tentara itu dimanapun berada pasti bisa renang. Wah, luar biasa sekali ya. Apa sih yang menginspirasi Kopda Gunawan untuk bisa menjadi seorang atlet renang Paralimpik ini? Yang menginspirasi saya sebenarnya keluarga. Karena keluarga dan masyarakat. Karena saya tentara, saya tidak bisa berbuat langsung mengabdi kepada masyarakat. Karena oleh itu saya menjadi atlet sekaligus menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang disabilitas. Untuk memberikan semangat, itulah motivasinya. Menginspirasi saya. Luar biasa sekali ya. Jadi selain mengharumkan nama Indonesia, nama TNI juga Kopda Gunawan ini berusaha untuk bermanfaat bagi masyarakat tentunya ya. Siap. Selama berkecimpung di dalam dunia Paralimpik nih, ada nggak sih momen-momen di mana Kopda Gunawan tuh dicemooh atau diremehkan oleh orang-orang di sekitar dengan kondisi Kopda Gunawan yang seperti ini? Siap, alhamdulillah semenjak saya seperti ini, semua teman-teman, rekan kerja, baik pimpinan dan keluarga selalu memberi support untuk semangat untuk lebih maju ke depannya. Berarti semua mendukung ya? Siap, semua mendukung. Sebagai informasi, Kopda Gunawan ini merupakan salah seorang penyandang disabilitas yang mengalami hilang penglihatan atau yang biasa kita sebut sebagai tunanetra Sobat. Namun, meskipun tidak dapat melihat, Kopda Gunawan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Dia tetap maju, bahkan bisa sampai berprestasi seperti saat ini. Mengenai kondisi Kopda Gunawan nih, bagaimana sih kondisi penglihatan saat ini? Kondisi penglihatan saat ini gelap total. Gelap total ya? Siap. Berarti sama sekali tidak bisa atau mungkin ada yang masih samar-samar begitu? Yang sebelah kanan ada samar-samar sekitar jarak 20 cm sampai 30 cm. Itu tuh bayangan gelap kelihatan. Berarti kondisinya itu yang kiri itu gelap total, yang kanan samar-samar ya? Siap. Sebagai ya insan biasa lah ya.
namanya manusia itu kan pasti kita memiliki rasa kaget atau apa ya, mungkin tidak terima pada saat pertama kali Kopda Gunawan ini mengalami hilang penglihatan itu. Itu berapa lama sampai Kopda Gunawan bisa menerima dan ikhlas dengan kondisi seperti sekarang ini? Mohon izin, alhamdulillah dari kejadian saya seperti ini hanya 3 bulan saya sudah bisa beradaptasi dan menerima ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat dukungan dari keluarga dan teman-teman serta rekan-rekan kerja dan pimpinan. Berarti keluarga juga sudah bisa menerima ya Kopda Siap. Gunawan ya. Kira-kira sudah berapa lama Kopda Gunawan mengalami hilang penglihatan ini? Perkiraan 3 tahun karena mulainya 2021 16 Agustus 2021. 16 Agustus 2021. Siap. Nah itu bisa diceritakan nggak? Bagaimana sih kok bisa tiba-tiba hilang penglihatan seperti ini? Apakah mungkin ada riwayat sebelumnya atau bagaimana Kopda Gunawan? Mungkin pada saat itu kejadian sekitar jam setengah 11 pagi saya itu bensik mandiri sekitar 15 kilo. Karena mau persiapan sejabah, saya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Setelah saya bensik itu sekitar pukul setengah 2 saya istirahat. Habis itu saya tidur, ketika bangun tidur langsung udah nggak bisa melihat lagi, udah gelap semua. Berarti bangun tidur tuh langsung benar-benar gelap ya? Semua. Pernah jatuh nggak atau mungkin pernah ada benturan gitu yang menyebabkan kehilangan penglihatan ini? Kalau menyebabkan kita belum tahu, tapi kata dokter mungkin indikasi. Indikasinya memang pernah saya ingat yang benturan keras, ada pernah waktu terjun. Waktu terjun ya. Waktu terjun. Untuk vonis dokter sendiri apa itu? Vonis dokter sendiri ya neuropati, yaitu gangguan penglihatan pada saraf mata. Berarti langsung ke sarafnya ya? Langsung. Untuk para atlet disabilitas seperti Kopda Gunawan nih, ada nggak forum atau federasi yang menaungi gitu? Ya ada, alhamdulillah mohon izin untuk forum yang menaungi itu yang bernama NPC, yaitu National Paralympic Competition, atau kalau masyarakat yang belum mengenal itu sejenis KONI, yaitu NPC Muara Enim berarti setingkat dengan KONI Muara Enim. MPC Sumsel berarti setingkat dengan KONI Sumsel gitu. Oh, berarti itu ibaratnya sama seperti KONI tapi khusus menaungi Difabel. rekan-rekan disabilitas ya. Siap. Berarti untuk latihan dan pengendalian dari kaum-kaum difabel itu semua dihandle oleh NPC itu ya? Siap. Kopda Gunawan ya. Kembali lagi ke Peparnas nih. Tentunya ada persiapan dan ada lika-likunya kan? Siap. Nah gimana perjalanan Kopda Gunawan ini sampai bisa berhasil lolos untuk mengikuti ajang Peparnas itu? Mohon izin untuk bisa berhasil ke tingkat nasional kita terlebih dahulu yaitu ikut tingkat kabupaten yaitu Pepaprov di Kabupaten Lahad sekaligus ajang seleksi buat ke Peparnas. Setelah itu dinyatakan lulus seleksi lagi di Sumatera Selatan tingkat NPC Sumatera Selatan. Seleksi pertama alhamdulillah dinyatakan lulus juga dengan limit waktu udah mencukupi. Setelah itu seleksi kedua lagi, alhamdulillah lulus lagi, baru ada panggilan Platda, itu pembinaan daerah. Oh, berarti dia bertingkat ya dari mulai Siap. kabupaten, terus provinsi, baru lanjut ke nasional ya, Siap. Peparnas ini ya. Ngomong-ngomong soal renang nih, Kopda Gunawan. Siap. Kopda Gunawan ini kan, maaf nih, penglihatannya hilang total nih kan. Siap. Itu gimana sih caranya bisa renang tapi lurus gitu? Siap. Mohon izin untuk difabel tunanetra ini bisa lurus, mungkin orang-orang normal heran dan aneh. Tapi kita juga sebenarnya heran dan aneh. Tapi karena latihan yang berulang-ulang dengan disiplin tinggi menuruti apa kata pelatih menjadi lurus. Tapi sebelum dilatih itu sempat kan ibaratnya kayak renang terus belok sana belok sini, sempat mengalami ya? Bukan sempat lagi. Udah pasti miring sana miring sini, kadang salah jalur itu. Disuruh ke depan malah ke kiri.
Tuh kira-kira berapa lama tuh pelatihan dari membiasakan dari mulai yang awalnya belok sana belok sini sampai bisa lurus seperti itu? Alhamdulillah dari awal saya bergabung ke NPC udah latihan terus. Dari 2023 bulan 4. Saya dilatih di tingkat kabupaten. Mungkin kalau udah dihitung udah puluhan kilo renangnya baru bisa lurus itu. Baru bisa mengetahui oh kalau begini lurus, kalau begini lurus. Dari habis itu dari tingkat provinsi juga dilatih juga mungkin drillnya sampai sehari itu bisa 6.000 meter Wah, drill berulang-ulang sampai kita memahami merasakan. itu per hari ya, Siap, Kopda per hari. Gunawan ya? Siap. Luar biasa sekali. Sobat Sriwijaya, kita pasti sempat terbesitkan gimana caranya orang berenang tanpa bisa melihat, tapi bisa lurus. Tapi Kopda Gunawan sudah bisa menjawab itu. Nah, kembali lagi tentunya itu karena ada tekad dan kemauan yang kuat sehingga yang awalnya renangnya belok-belok bahkan bisa lurus dan sampai bisa mengikuti ajang nasional. Ini saya lihat Kopda Gunawan ini ada medali emas nih yang dikalungi nih. Siap. Nah, itu dari Peparnas kemarin ya? Siap dari Peparnas ke-17 Solo 2024. Nah, itu apa tuh? Cabang olahraga apa? Cabang olahraga renang tadi. Renang gaya? Gaya dadah 50 meter. Gaya dada 50 meter. Untuk waktunya sendiri berapa itu? Untuk limit waktunya 39 detik. Wow. Kencang juga ya. Siap. 39 detik ya. Gimana rasanya pada saat tahu kalau wah, saya dapat medali emas nih? Siap. Yang saya rasakan setelah saya tahu saya mendapat medali yang jelasnya senang dan bangga karena apa yang saya usahakan selama ini, yang saya tekadkan tidak sia-sia pengorbanan. Selain dari medali emas yang di Peparnas kemarin nih, Siap. ini saya lihat ada 3 medali emas juga. Bisa jelasin nggak? Ini medali apa aja nih dari renang kelas apa aja? Mohon izin itu medali emas yang saya raih di event Pepaprov yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat. Itu medali emas itu yang pertama jarak 50 meter gaya dada, yang kedua gaya 100 meter gaya dada putra, yang ketiga gaya 50 meter gaya bebas. Berarti 50 meter gaya dada, 100 meter gaya dada dengan 50 meter bebas ya? Siap. Itu emas semua ya Kopda Siap, Gunawan ya? mas semua. Wah, luar biasa sekali ya, bisa dapat 3 sekaligus dalam satu event. Peparprov apa tuh? Pepaprov 2023 Sumatera Selatan. Peparprov 2023 Sumatera Selatan. Dan ini juga saya ada lihat, wah, ada piagam penghargaan nih dari Pangdam kita nih, Siap. Bapak Maijen TNI Naudi Nurdika. Siap. Ada ini nggak? Mungkin ucapan terima kasih untuk Bapak Pangdam kita gitu. Mohon izin Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya, saya Kopda Gunawan mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas aspirasi dari pimpinan, dari Panglima telah memberikan kami penghargaan. Mungkin sudah bisa tak ternilai dengan kata-kata lagi karena saking bahagianya karena kita masih disamakan seperti atlet-atlet yang lainnya ketika berprestasi. Itu saja Bapak, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Jadi Sobat Sriwijaya, Kopda Gunawan ini barusan mendapatkan penghargaan dari Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Naudi Nurdika, sebagai bentuk apresiasi beliau kepada Kopda Gunawan yang telah berhasil menorehkan prestasi dan juga mengharumkan nama Kodam 2 Sriwijaya ini. Berarti terbayar lah segala usaha dan rasa lelah yang Kopda Gunawan jalani selama ini ya. Siap. Selama pelatihan di bawah naungan NPC itu ya. Apa momen yang paling berkesan menurut Kopda Gunawan selama mengikuti kompetisi kemarin? Mohon izin hal yang berkesan pada saya mengikuti ajang Peparnas kemarin yaitu
kayak gimana ya, kayak kita diistimewakan dari segi makanan, dari pelayanan, kayak kita dilayani benar, merasa bangga gitu. Kita dapat dilayani. Habis itu juga yang berkesan, kita bisa saling mengerti satu sama lain. Antara difabel lainnya, saling mengerti, saling membantu. Di sanalah kita bisa memahami perasaan-perasaan yang mempunyai kekurangan yang lainnya. Berarti selain mendapat keluarga baru lah ya, Iya. kenalan baru dengan rekan-rekan difabel lainnya, ya meskipun sama-sama atlet, sama-sama bersaing, tapi tetap saling mendukung satu sama lainnya. Siap. Ada nggak tantangan khusus yang Kopda Gunawan hadapi selama persiapan dan saat bertanding di Peparnas kemarin? Mohon izin ya, tantangan dalam cabur renang ini yaitu tadi, jauh beda yang kita bahas tadi, yaitu kita berenang itu kadang-kadang nabrak polis lane atau garis pembatas renang, kadang-kadang celger, dia menambah tembok finish. Tapi itu semua terasa bagai tak ada hambatan karena dengan tekad dan semangat yang membara dalam hati untuk menjadi seorang juara. Luar biasa sekali. Untuk tahu kalau itu finish itu gimana? Kalau kita renang yang biasa kan, yang normal kan, kedua tangan kan menyentuh ini karena kelihatan tuh. Nah, untuk yang Kopda Gunawan kan gimana nih tahu itu finish? Kita itu udah diingatkan ada sekitar jarak 2 meter, dikasih peringatan, kadang dengan suara, kadang dengan ketukan di badan. Berarti sudah disiapkan tanda-tanda isyarat ya dari panitia ya, Siap. bahwa oh ini 2 meter lagi finish nih. Siap. Tapi untuk posisi finishnya tetap kedua tangan menyentuh dinding kolam ya? Siap. Untuk peraturan ya tetap seperti yang normal. Kalau tangan tidak menyentuh dua-duanya ya di disk, tetap harus merapat dua-duanya. Berarti secara aturan tetap sama Siap, ya? siap, sama. Sebagai seorang prajurit nih Kopda Gunawan nih, gimana sih caranya Kopda Gunawan nih menjaga motivasi dan disiplin baik sebagai atlet renang maupun sebagai prajurit TNI? Mohon izin untuk saya sebagai seorang atlet menjaga motivasi sebagai seorang atlet dan sebagai seorang tentara. Yang jelasnya saya terlebih dahulu minta izin kepada pimpinan untuk melaksanakan TC setiap hari. Alhamdulillah dikasih izin. Dan terus untuk menjaga atlet, menjadi seorang atlet, saya tetap latihan atau yang dinamakan TC dan mengatur pola makan yang cukup untuk menuju hidup yang lebih baik ke depannya. Berarti dari Dansat sendiri mendukung ya? Siap. Kopda Gunawan ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan dinas, nah itu Kopda Gunawan masih dinas atau fokus ke TC-nya? Siap. Alhamdulillah saya disamakan seperti prajurit-prajurit yang lainnya. Kalau keterangan udah TC ya TC. Kalau ada kendala tinggal laporan kepada pimpinan. Gitu. Tapi masih ikut apel seperti itu? Siap. Kalau kita apel, alhamdulillah kita dikasih kebebasan untuk laporan lewat HP kalau kita udah di posisi tempat latihan. Oh, berarti yang penting laporan ya? Siap. Karena kita ada juga kadang-kadang yang ngawasi. Kadang-kadang datang juga senior buat ngawasin kan. Berarti Dansat juga masih care lah dengan Siap. Kopda Gunawan sehingga masih mengirimkan perwakilan dari satuan untuk melihat prosesnya Kopda Gunawan Siap. pada saat latihan ya. Seberapa besar peran keluarga, teman dan rekan kerja dalam mendukung karir Kopda Gunawan sebagai atlet ini? Mohon izin untuk peran keluarga, teman-teman, bahkan rekan-rekan kerja dan pimpinan mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi. Sangat-sangat besar peran mereka untuk berada di puncak seperti ini. Berarti selain dari usaha Kopda Gunawan sendiri, tetap ada dukungan-dukungan dari Siap. garis belakangnya Siap. Kopda Gunawan. Kopda Gunawan, Siap. ada nggak sih pesan-pesan yang kira-kira ingin Anda sampaikan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas di luar sana yang sedang menyaksikan kita saat ini? Siap. Mohon izin kepada rekan-rekan disabilitas dimanapun berada.
Mari, kobarkan semangatmu, bangkitkan jiwamu, salurkan hobimu dengan cara bergabung ke NPC dengan cabur olahraga masing-masing. Buktikan kepada seluruh dunia, di balik kekurangan kita, di balik kekuranganmu, pasti ada kelebihan. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik demi diri kita sendiri dan keluarga. Itu aja. Wah, luar biasa sekali sobat. Kopda Gunawan memberikan motivasi yang sangat berapi-api ya. Jadi untuk rekan-rekan disabilitas yang di luar sana, jangan menyerah, tetap terus maju ya, Sobat Sriwijaya. Jadi kita sama-sama berdoa ya. Siap. Kita doakan semoga Kopda Gunawan ini harapan dan targetnya yang tadi disebutkan dapat terwujud ya, Kopda Gunawan ya. Siap. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri, ada nggak pesan-pesan khusus yang ingin Anda sampaikan kepada Sobat Sriwijaya sekalian dan generasi muda Indonesia? Mohon izin untuk Sobat Sriwijaya serta generasi pemuda-pemudi penerus bangsa. Mari lakukan hal-hal yang positif dengan mengasah kemampuan berolahraga di bidang masing-masing, salurkan bakat dan hobimu. Begitu juga dengan mohon izin rekan-rekan prajurit. Mari kita menjadi motivasi, menjadi motivator kepada seluruh, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk menjadi pemenang. Dan mohon izin untuk seluruh senior atau atasan yang di desa atau yang mempunyai binaan desa, ketika melihat atau ada saudara kita yang difabel, kasih motivasi, kasih semangat untuk maju, untuk bergabung ke NPC supaya hidup lebih semangat lagi. Lakukan yang terbaik dan tetap semangat. Salam olahraga Sriwijaya, mantap. Sobat Sriwijaya Podcast, itulah dia tadi sepenggal cerita kisah hidup dari Kopral Gunawan yang merupakan seorang prajurit TNI dan juga sebagai atlet renang paralimpik. Satu hal yang dapat kita ambil saat ini ialah jangan membiarkan hal sekecil apapun menghalangi kita untuk maju. Selama kita masih ada kemauan, kita pasti bisa. Kopda Gunawan aja bisa, apalagi kita. Sekali lagi terima kasih Kopda Gunawan atas kehadirannya di podcast Sriwijaya ini. Kita doakan semoga Kopda Gunawan sehat selalu, semakin sukses dan dapat meraih prestasi yang lebih tinggi lagi di event-event selanjutnya. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan Sobat Sriwijaya sekalian. Saya Letu Infantri Wilanda Situmorang. Saya Kopda Gunawan. Terima kasih telah menyaksikan podcast Sriwijaya. Kami pamit undur diri. Salam hormat. Sriwijaya.